Tidak pernah lalai, Pak. Banyak orang yang sholat 5 waktu sehari semalam itu masih dilalaikan, lengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sudah azan, kita lengah. Seolah-olah kita tidak butuh dengan Allah. Seolah-olah kita angkuh dengan Allah. Padahal nikmat yang sudah kita makan, nikmat yang sudah kita hirup. Jangankan perih, Pak. Keseleo saja kaki kita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah subuh ini. Alhamdulillah kita berada di bawah naungan Allah dan selalu kita terjaga setiap waktu dan setiap saat. Kita adalah orang-orang yang imannya naik turun. Kadang-kadang bangun pagi susah, kadang-kadang kita paling rajin, ya. Belum apa-apa kita sudah datang di masjid. Tapi ada kalanya kita tidak mau datang ke masjid. Iman kita naik turun. Dan ada kalanya ada urusan lain yang membuat kita lengah dengan kita harus hadir di masjid. Kira-kira betul ya Bapak? Kita semua punya iman tidak seperti imannya para nabi. Belum seperti imannya para rasul. Belum seperti imannya para sahabat. Tapi kita hari ini berusaha bagaimana meningkatkan dan mempertahankan istiqomahnya iman itu. Susah mendapatkannya. Ada anak meninggal di atas rumah kita, kadang kita taubat saat itu. Ada orang tua meninggal, kadang kita merasa, ya Allah, saya belum siap untuk mati. Sehari ini bertaubat, 3 bulan setelah itu hilang lagi imannya. Alhamdulillah jemaah Masjid Al-Mu'min, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Selalu Pak, zikir paling baik itu adalah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu zikir paling baik. Bacalah setiap saat, Maha suci Allah, subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallahi walhamdulillahi, tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, la ilaha illallah Allahu akbar, Engkaulah yang maha besar. Alhamdulillah ini membuat kita lebih tenang. Yang kedua, selawat terbaik adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh ditambah Sayyidina Muhammad. Bukan Sayyidina, tapi Sayyidina Muhammad. Nah, ini yang selalu harus kita lakukan. Istighfar terbaik, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku selalu bertaubat, ampuni aku dengan segala perbuatan-perbuatanku yang sesungguhnya. Maka di ujungnya wa atubu ilaih.
kita bertaubat kepada Allah dengan segala-galanya. Hadirin dirahmati Allah, 3 poin ini menjadi catatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan kepada umat, diwariskan kepada anak-anak beliau, diwariskan kepada para sahabat-sahabat. Inilah yang sampai pada kita hari ini. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pagi hari ini berkaitan dengan nikmat Allah yang kita miliki. Tak terhitung rasanya Pak, kalau kita sendiri duduk, yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, benar beragama itu kadangkala perlu ada duduk sendiri merenungkan diri. Ada seorang dari kisah nyata, boleh nanti dilihat di YouTube, anak yang sukses sekolah tanpa biaya orang tua, dan orang tuanya tinggal di kampung sebagai kuli dari pasar ke pasar, bukan pedagang ya, kuli dari pasar ke pasar, tapi anaknya sukses kuliah di 2 universitas dan 2 orang anaknya jurusannya kedokteran. Tidak masuk akal. Dia hanya seorang kampung yang kerjanya di sawit orang, dari pasar ke pasar, mendodoh sawit, membersihkan sawit di kebun orang, tapi anaknya bisa kuliah di kedokteran. Rahasianya apa Bapak? Rahasianya cuma satu, segala sesuatunya tidak dia kadukan kepada manusia, tapi dia kadukan kepada Allah. Keyakinan ini yang membuat mereka dekat dengan Allah. Kita kadang nggak mensyukuri nikmat, Pak. Ada orang dari pagi sampai sore mereka dapat makan, malam habis. Ini kita ini hidup sejahtera ini, yang tentram, yang bisa damai, yang bisa berlebih. Duduk kita dalam masjid ini dengan tenang. Tapi ada orang yang mereka dapat pagi habis sore, yang kadangkala anaknya buat makan saja nunggu. Begitu Allah memberikan. Tapi mereka dekat dengan Allah, dekat dengan agama, dan selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Apa kira-kira hakikat bersyukur itu? Apakah merasa cukup? Banyak orang yang mengimplementasikannya bersyukur itu dengan nikmat. Harus ada mobil dulu, harus ada rumah dulu, harus ada tempat tinggal dulu baru bersyukur. Ternyata tidak. Apa yang menyebabkan bapak tadi mampu menyekolahkan anaknya kuliah di perguruan tinggi? Ternyata hanya satu Bapak. Dia bekerja sesuai dengan porsinya, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak pernah lalai Pak. Banyak orang yang sholat 5 waktu sehari semalam itu masih dilalaikan. Lengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sudah azan, kita lengah. Seolah-olah kita tidak butuh dengan Allah. Seolah-olah kita angkuh dengan Allah. Padahal nikmat yang sudah kita makan, nikmat yang sudah kita hirup. Jangankan perih Pak. Keseleo saja kaki kita sedikit, kejepit ibu jari kita, sakitnya luar biasa, mengganggu seluruh aktivitas kita. Ini nikmat semuanya sudah kita ambil. Harta, hidup, anak dan istri, pangkat dan jabatan, kekayaan sudah ada di rumah kita. Kita kadang-kala belum juga bersyukur, ya Allah, apalagi? Dalam Al-Quran dinyatakan Allah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat mana lagi? Begitu Allah menyentuh. Bapak-bapak merasa nggak sih? Ketika ayat Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Merasa nggak? Ada nggak orang pulang naik haji miskin? Ada nggak? Bapak ini punya toko bangunan,
terus pulang dari naik haji, bangkrut. Ada? Ada nggak? Allah janji, segala biaya yang kamu keluarkan untuk haji dan umrah dianggap sedekah dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah balas dengan nikmat lagi. Paling-paling tokonya nambah. Begitu Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, apa yang terjadi pada si fulan ini agar harta dan jiwanya dekat dengan Allah, dia selalu tahajud tiap malam, Pak. Ini bapak-bapak pada tahajud nggak? Banyak orang yang bangun tengah malam numpang kencing doang. Bangun, kamar mandi, pipis, tidur lagi. Tapi ini karakter sudah terbentuk. Berbahaya kalau ini hanya kita jadikan sebuah pembiasaan yang tidak terbiasa. Maka sungguh ini adalah mensyukuri nikmat Allah dengan apa yang kita kuras setiap hari. Banyak hal yang sesungguhnya Allah berikan kepada kita yang tanpa kita sadar, mulai dari kita lahir. Ada yang pernah masuk rumah sakit, dirawat di ICU, pernah ada? Oh, Masya Allah, Pak. Pak, kalau kita udah di rumah sakit itu konyolnya luar biasa. Ada 3 nikmat yang diambil oleh Allah apabila kita sudah sakit. Yang pertama, nikmat apa? Nikmat gagah, Pak. Hilang gagah kita. Kalau kita udah sakit itu ganteng kita hilang, cantik kita hilang, muka mengkerut, betul nggak? Bibir pucat, mata sayu, layu. Nikmat diambil Allah. Makan sudah nggak bisa, nggak nafsu kita, padahal ada semuanya. Kalau kita sudah bicara sakit, kalau Rasulullah katakan, sakit itu adalah sebuah nikmat untuk menimpa dosa-dosa kalian, kata Rasulullah. Aku manusia biasa juga pernah sakit, pernah demam panas. Allah ambil dosa-dosaku dan Allah berikan pahala, Allah tukar dengan pahala. Apalagi kalau sakitnya cuma demam panas, cuma selera makan hilang. Hilang nggak nikmat rasanya? Mau mengerutu kita ke siapa? Ya Allah, bagaimana caranya ini? Makanan enak semua, tapi tidak mampu memakannya. Mau ke masjid kita nggak kuat. Dengar orang azan kita nangis. Tuh, itu yang dikatakan nikmat tadi. Kacau balau dia di dalam. As-salatu khairun minan naum. Kenikmatan luar biasa. Maka hal-hal yang dikatakan kematian, sakit, itu adalah sebuah kenikmatan yang kita kadangkala belum pernah mendapatinya. Ketika kita mendapati itu, akhir daripada semua kehidupan. Sakit, akhirnya kematian. Betul? Sehat, akhirnya kematian. Bapak lihat, Pak. Orang kaya dengan orang miskin kalau sudah tua sama nggak kira-kira? Kalau sudah sakit sama nggak bentuknya? Sama, Pak. Cuma mungkin perlakuannya saja yang berbeda. Yang punya duit tidurnya di VIP, ya betul nggak? Tapi sama, Pak. Mau di VIP juga jenuh, jenah. Kenapa? Karena nikmat itu diambil Allah. Mau yang tidak di VIP, mau di kasur satu doang, tapi nikmat itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah di Singapura sebelum berangkat ke Afghanistan setahun yang lalu. Di Singapura itu, Pak, kita tertidur. Kita ngaji di bawah sebuah pohon. Dan di sebuah pohon, di belakang pohon, di depan pohon itu ada rumah. Di sampingnya ada apartemen 7 tingkat. Yang punya orang Padang, Pak. Sahabat-sahabat kita setelah lelah berjalan, ngaji, taklim. Baca Al-Quran, baca buku, di dalam tas kita bawa Al-Quran, bawa tasbih.
Di duha, kita sholat duha di pinggir itu karena memang tidak ada masjid. Singapura itu nggak kedengar azan, Pak. Yang pernah ke Singapura, kalau nggak kedengar azan jangan marah. Cari di Google kiblatnya sendiri. Nggak kedengar, Pak, nggak boleh. Tapi di kampung-kampung Melayu masih. Di kotanya sudah nggak ada. Sebagian sahabat-sahabat kita selesai membaca buku, baca Al-Quran, tertidur, pulas, Pak, ngorok. Ngorok. Tapi ada orang di atas apartemen itu lantai 7. Dia melihat ada jemaah di bawah tertidur beralaskan tas. Dia datangi, "Assalamualaikum ya akhi." "Waalaikumsalam." "Antum orang mana?" "Indonesia." "Orang Indonesia?" "Indonesia di mana?" "Kami ada yang bilang orang Padang, ada yang bilang orang Lombok, ada Kalimantan." Karena ada beberapa daerah provinsi yang datang. "Ya Allah, antum bisa tidur, bisa ngorok di ruangan ini, di ruang lepas ini. Saya ada penyakit." "Apa penyakitnya?" "Gak bisa tidur. Ini 3 hari ini saya pusing, Pak, gak bisa tidur. Bolak-balik dari apartemen lantai 7 ke bawah, sampai semutar-mutar keliling apartemen, saya gak bisa tidur." Ya sudah, kata teman saya, kebetulan seorang kiai, "Duduk Pak, silahkan. Kalau mau, yuk kita ngaji sama-sama." Dia baca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 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 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang ngaji sampai selesai, yang dengar tidur. Bapak yang dengar tadi tidur, Pak, di atas sajadah. Subhanallah. Jadi bapak-bapak kalau nggak mau tidur, baca Al-Quran. Nggak sampai 5 menit, Pak, jebol. Ya, banyak yang nggak bisa tidur. Kita kan sering. Saya kalau almarhum ayah saya, waduh ya Allah nak, gara-gara kalian tadi datang ngelakson mobil, ayah terbangun, sampai subuh nih ayah nggak bisa tidur. Betul nggak? Kita susah tidur. Apa penyebabnya? Karena memang kehidupan kita seperti itu. Subhanallah, maka syukuri nikmat yang mana, sekecil apapun. Masuk rumah sakit, Pak, mencari oksigen, mencari pil sebesar ini harganya 200.000. Kita banting tulang untuk pergi belinya, betul nggak? Ada nggak kita yang nolak resep dokter? Ada nggak, Pak? Wah, nggak usah dok, ini obatnya mahal. Ada, Pak? Enggak. Kenapa? Karena kita merasa di situ nikmat kita diambil dan dipindahkan. Kalau kita sakit, nikmat kita, nikmat sehat, nikmat kita bugar, cakep, ganteng hilang. Yang kedua, yang kita rasakan adalah bagaimana dosa-dosa kita juga hilang. Dua itu yang kita lakukan, tapi tatkala kita sehat, seluruhnya kembali sehat dan dosa kita hilang. Dosa tidak kembali. Kalau kita sakit, maka nikmat Allah yang paling pas itu adalah kita lihat ketika kita ada di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka nikmat yang mana yang pantas kita syukuri. Banyak orang yang berdiri naik kereta api, kemudian di kereta api itu pakai dasi, pakai jas. Di atas kereta api dia berpikir melihat petani yang tinggal di sawah-sawah, tinggal di kebun-kebun, makannya cuman pakai daun, tapi nikmatnya luar biasa. Kata orang di bawah, ya Allah, jadikanlah saya seperti orang yang di atas kereta api itu. Begitu nikmat mereka hidup, bisa kemana-mana naik kereta. Kata orang di atas kereta, ya Allah, jadikanlah saya seperti orang yang ada di sawah-sawah itu. Mereka nikmat. Apa yang membuat nikmat itu adalah kehidupan yang nyata yang kita lewati. Kalau kita lihat orang lain, Pak, miring hidup kita.
Ya, hadirin dirahmati Allah, berapa perjalanan yang pernah kita lakukan, mulai dari Pakistan sampai Afghanistan, sampai kita ke perbatasan Madinah. Ini yang perang hari ini kita lewati, Pak. Kita jalan darat, Masya Allah. Islam menggebu. Kalau kita bicara Allahu Akbar, kita bicara kalimatul la ilaha illallah, mereka datang lebih awal. Banyak orang yang tidak mau membicarakan kebesaran Allah. Orang hanya membicarakan nikmat itu, ya ini hartaku, ini usahaku, oh ini toko bangunanku, oh ini kantorku, oh ini kontraktorku, ini bangunanku. Itu yang sering kita ceritakan. Ke depan kata Rasulullah, ceritakanlah kebesaran Allah, maka yang lainnya akan ikut. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Ingat akhirat. Ingat akhirat. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah, ini memang komponen-komponen tentang mensyukuri nikmat. Ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak tentang mensyukuri nikmat. Kuncinya, letakkan agama di poros paling depan, maka kita akan mensyukuri nikmat Allah. Kalau agama sudah kita taruh, Pak, insya Allah. Banyak orang tidak mensyukuri nikmat karena tidak ada agama dalam kehidupan. Kita dalam Islam ini ada ukurannya, Pak. Kalau banyak nikmat kita diajarkan untuk bersedekah. Banyak uang kita dianjurkan untuk berwakaf. Ini masjid wakaf toh? Beli fasilitas. Tidak wakaf ya. Kalau wakaf, Pak, setiap langkah yang kita lakukan amal buat orang yang berwakaf. Dinding masjid, tiang masjid, Masya Allah. Nah, maka kalau seandainya kita mampu membangun sebuah masjid di kampung-kampung, saya pernah dapat dari sini ada satu orang berwakaf untuk membangun masjid di daerah Mentawai, Pak. Hari ini Alhamdulillah sudah kelar masjidnya. Dari sini daerah Kelapa Gading, Masya Allah. Tunjuk tangan beliau, saya bangun masjid di sana, Ustaz. Bapak tidak jadi donatur, tapi jadi panitia langsung. Akhirnya kita bawa ke sana, Alhamdulillah, mualaf-mualaf kita senang. Baru Agus kemarin selesai kita sunat. Ini bentuk wujud rasa syukur. Saya lihat nikmat orang ini tidak hilang-hilang, Pak. Ada orang sini bangun masjid di Kota Padang itu 6. 6, Pak. Saya pikir duitnya habis, tapi bertambah terus. Bentuk masjidnya sama, arsiteknya sama, gaji marbotnya sama, imamnya di guru yang sama. Ini Masya Allah, syukur terhadap nikmat Allah. Saya pikir, ya Allah, saya aja ustadz belum sempat bangun masjid yang gede kayak begitu. Baru kecil-kecilan di daerah Sungai Rengas, di Kalimantan kita bangun masjid. 6 miliar Alhamdulillah kita dapat bantuan kemarin dari luar negeri, Pak. Ketika saya ke Afghanistan itu untuk membangun masjid di daerah terpencil. Cuman sekarang yang jadi masalah adalah mereka-mereka yang sudah masuk Islam baru separuh yang disunat, Pak. Separuh yang disunat. Yang disunat itu pun payah. Umurnya 30 sampai 56 tahun. Bingung nggak tuh? 30 sampai 56. Ada yang bilang udah nggak bisa lagi pakai gunting. Udah nggak bisa lagi pakai pisau. Terus pakai apa? Pakai kampak. Udah nggak bisa lagi sunat itu. Tapi Alhamdulillah saya pulang dari sana. Ya, insya Allah mudah-mudahan kedepannya sekitar bulan-bulan November tanggal 10 kita akan adakan sunat massal untuk mualaf yang masih kurang. Ada sekitar 173 orang lagi yang belum sunat. Yang sudah clear bulan Agustus kemarin. Masya Allah. Ini nikmat. Banyak orang-orang yang mau. Asalkan amanah. Asalkan kita betul-betul ke daerah itu menyampaikan. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa lagi yang sering didoakan orang adalah bangunan-bangunan yang terpakai untuk ibadah baca Al-Quran. Ini masjid luar biasa, ta'limnya hidup, tahsinnya hidup, baca Al-Qurannya hidup. Ini menandakan Al-Quran berserakan. Nggak rapi Al-Quran, Pak.
Itu menandakan orang ngaji. Kalau Al-Qurannya rapi dalam lemari, ini kan laci. Masih ini kalau dalam lemari Al-Qurannya tak terbaca. Ini alhamdulillah nikmat Allah luar biasa. Bapak Ibu, yang pertama sehat. Sehat ini paling kunci. Yang kedua, nikmat-nikmat yang menyangkut dengan harta kita. Kemudian nikmat-nikmat yang menyangkut dengan kenikmatan sesaat yang kita dapati. Tapi berkali-kali kita ulangi dan kita dapati. Nikmati, syukuri itu bagaimana kita mampu memberikan yang terbaik dalam hidup. Bapak, saya hampir separuh kehidupan saya sampaikan ke anak istri. Saya ini pendakwah ke daerah, ke dalam kampung-kampung musyrik istilahnya. Orang-orang yang sudah masuk Islam, pagi masuk Islam, sore berubah lagi, Pak. Maksudnya begitu. Saya cari ustadz dari yang terdekat Padang misalnya untuk Mentawai, Jambi untuk Sungai Rengas. Mereka kita gaji, tapi sekali 15 hari mereka pulang kampung. Giliran kapal lewat di pinggir pantai, wah pulang ke Padang. Akhirnya saya ambil ustadz dari Jawa Timur, Pak. Dari Lombok. Nah, mau pulang kemana kalian? Ayo. Saya tanya, ustadz mau nggak tinggal di daerah terpencil? Alhamdulillah, Pak. Mereka nikmat hidup di sana, mereka menikmati kehidupan, dan saya selalu ajarkan kepada para mu'alaf itu, ayo kita mensyukuri nikmat. Gimana nggak mensyukuri nikmat, Pak? Duren gede-gede. Durennya gede-gede, Pak. Nangka panjang hutan itu gede-gede, harum-harum. Beras ada. Ini nikmat hidup di sana. Kita kadang-kadang nyari beras yang nikmat itu aja susah kita di Jakarta. Mereka menikmati itu. Masya Allah, mensyukuri nikmat itu adalah merasa ada dan merasa cukup. Bagaimana konteksnya adalah agama menempa itu semua. Kalau agama tidak ada, Pak, Islam katakanlah yang ada pada diri kita hari ini, kita tidak mensyukuri nikmat itu, maka kita tidak akan merasa bahwa nikmat itu ada pada diri kita. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dan nikmat bergumpal kepada Bapak Ibu semua. Lepas dari hutang-hutang dunia, amin. Dekatkan diri kita kepada Allah. Semoga pagi ini adalah pagi yang membuka hati kita untuk menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sehari ini jadikanlah kami orang-orang baik, keluarga kami jadikanlah orang-orang yang tertuntun. Ya Allah, jadikanlah kesabaran untuk saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, yang hari ini mereka berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka. Ya Allah, kami rakyat Indonesia sadar bahwa mereka adalah orang pertama yang mengakui Indonesia ini merdeka. Ya Allah, berikan kesempatan pada kami untuk membalas jasa mereka dengan cara mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, memberikan makan untuk mereka. Mereka hari ini kedinginan, kelaparan, dan mereka dihantam oleh bombardir dari Zionis-Zionis Israel. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Kalau mereka meninggal dalam kondisi itu syahid, syahidul Gaza, syahidul Palestina, sehingga mereka adalah syahid-syahid yang ada di akhirat nanti. Semoga Engkau memberikan kekuatan pada mereka dan kepada kami. Allah, kami tidak bisa ke sana untuk berjuang bersama mereka, tapi doa kami selalu untuk mereka. Barakallah. Ya Allah, berikan kekuatan pada kami untuk menjadi makhluk yang selalu istiqamah dalam dakwah, dalam agama, dalam Islam, dalam ihsan yang Engkau kehendaki. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa fikum. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga kajian pagi hari ini membuat kita bersyukur terhadap nikmat sekecil apapun, sehingga membuat kita menjadi yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.